Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita berjumpa lagi untuk materi akuntansi keuangan di semester 2 setelah kita PTS. Untuk materi setelah PTS, kita mulai dari materi yang pertama adalah kas kecil atau disebut dengan petty cash. Yang Ibu akan jelaskan untuk materi ini adalah yang pertama pengertian kas kecil, kemudian yang kedua adalah karakteristik kas kecil, kemudian yang ketiga adalah dokumen yang diperlukan dalam kas kecil, kemudian yang keempat adalah metode pelaksanaan pencatatan kas kecil, yang terakhir adalah metode pencatatan kas kecil. Kita mulai dari yang pertama, pengertian kas kecil ya. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar ya apa itu kas kecil. Kas kecil adalah sejumlah uang tunai tertentu yang disisihkan dalam perusahaan dan digunakan untuk melayani pengeluaran tertentu dalam jumlah yang relatif kecil gitu ya. Namanya aja kas kecil, jadi pengeluarannya jumlahnya adalah relatif kecil. Kemudian karakteristik kas kecil, yang pertama jumlahnya dibatasi gitu ya. Misalkan tiap perusahaan atau lembaga itu jumlah batasinya adalah berbeda-beda. Misalkan ada 2 juta, 3 juta, 5 juta, tergantung dari kemampuan perusahaan. Yang kedua, digunakan untuk menandai transaksi kecil yang rutin. Contohnya memberi perlengkapan, membayar parkir dan sebagainya. Intinya adalah pengeluaran yang relatif kecil gitu ya. Yang ketiga, disimpan di tempat khusus ya. Contohnya misalkan di brankas gitu ya, atau gimana gitu ya. Tiap-tiap perusahaan akan berbeda-beda. Yang terakhir, ditangani oleh petugas kantor tingkatan junior karena jumlahnya relatif kecil. Nah, itu adalah 4 karakteristik kas kecil. Selanjutnya adalah dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan kas kecil. Yang pertama, bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar itu digunakan saat pengisian kembali kas kecil. Yang kedua adalah cek. Yang ketiga, permintaan pengeluaran kas kecil. Yang keempat, bukti pengeluaran kas kecil. Ada nota, kwitansi gitu ya. Yang terakhir adalah permintaan pengisian kembali kas kecil. Nah, itu adalah dokumen yang dibutuhkan dalam pengelolaan kas kecil. Nah, selanjutnya adalah tahapan-tahapan pembentukan dana kas kecil. Nah, tahapannya yang pertama adalah menaksir jumlah uang yang diperlukan untuk dana kas kecil. Yang kedua adalah menarik sebuah cek dan diberi keterangan untuk dana kas kecil. Yang ketiga adalah uang yang diperoleh disimpan oleh kasir kas kecil. Yang keempat, berdasarkan bukti transaksi yang diterima, pemegang dana kas kecil membuat laporan pertanggungjawaban menyerahkan buku kas kecil atau jurnal kas kecil. Nah, itu adalah tahapan-tahapan pembentukan dana kas kecil. Selanjutnya adalah sistem pencatatan kas kecil. Sistem pencatatan kas kecil itu ada 2. Ada sistem impres atau disebut sistem tetap. Yang kedua adalah sistem tidak tetap atau disebut juga adalah sistem fluktuasi atau fluktuasi sistem. Bedanya apa? Kalau impres atau disebut sistem tetap, yang pertama adalah jumlah rekening kas kecil selalu tetap. Tetapi untuk pembentukannya itu adalah sama dengan metode fluktuasi. Yang kedua, apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit pada akhir periode, kasir kas kecil akan meminta pengisian kembali sebesar jumlah yang sudah dibayar dari kas kecil, sehingga jumlah kas kecil itu kembali seperti semula. Nah, kalau di sistem tetap, pengeluaran berkaitan dengan kas kecil itu tidak di jurnal. Jadi di jurnalnya adalah saat akan melakukan pengisian kembali. Nah, itu bedanya ya dengan fluktuasi. Nah, kalau fluktuasi adalah bedanya ya.
Saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran kas kecil, gitu ya. Jadi ini tidak tetap jumlahnya, tergantung pengeluaran kas kecil. Nah, pencatatannya itu langsung di jurnal saat terjadi transaksi tersebut, gitu ya. Nanti pada saat pengisian kembali adalah dengan menjurnal kas kecil ke kas, gitu ya. Sama dengan kalau impres nanti adalah biaya-biaya baru ke kas, gitu ya. Nah, untuk bentuk jurnalnya kita akan lihat ya. Nah, ini adalah pencatatan dalam jurnal metode tetap dan tidak tetap. Untuk metode tetap itu ada kas kecil saat pembentukan dana kas kecil, ada kas kecil ke kas, sama ya, fluktuasi. Nah, kalau pengeluaran dari kas kecil itu tidak di jurnal, kalau fluktuasi itu di jurnal. Pengisian kembali adalah ini jurnal pengeluaran tadi yang tidak di jurnal, kemudian kreditnya ke kas. Nah, kalau fluktuasi diganti karena sudah di jurnal saat terjadi transaksi, jadi kas kecil ke kas. Penyetoran kembali kas kecil, karena dari kas kecil dianggap terlalu besar adalah berarti dikembalikan ke kas utama ya. Kas kecil sama ya, kas kecil. Nah, ini ada contoh soal yang bisa kita pahami. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT Siva membentuk dana kas kecil sebesar 2.500.000. Berikut transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Januari 2016. Yang pertama, 5 Januari membayar rekening listrik sebesar 450.000. Yang kedua, 7 Januari membayar rekening telepon dan faks 500.000. 9 Januari dibeli saples kantor 250.000. 12 Januari biaya rapat dan pertemuan 300.000. 19 Januari dibayar biaya makan dan minum karyawan 250.000. Maka pencatatannya untuk dana tetap adalah saat pengisian kembali 2.500.000 adalah kas kecil ke kas, fluktuasi sama. 5 Januari pokoknya saat terjadi transaksi 5 sampai dengan 19 Januari itu tidak di jurnal. Sedangkan metode fluktuasi itu di jurnal ya. Biaya listrik 450.000, kreditnya kas kecil. Biaya telepon dan faks, debit, kreditnya kas kecil, dan seterusnya. Pokoknya kalau di fluktuasi di jurnal, kalau di impres tidak di jurnal. Nah, jurnal saat pengisian kembali dana kas kecil 20 Januari adalah tadi biaya-biaya yang tidak di jurnal, kemudian di jurnal kreditnya adalah kas. Kalau metode fluktuasi adalah kas kecil ke kas, itu saat pengisian kembali dana kas kecil. Nah, 23 Januari dibayar biaya langganan koran 120, dibeli perangko 50. Kalau metode tetap tidak di jurnal atau impres, kalau fluktuasi di jurnal. Nah, itu adalah contoh pencatatan dari kas kecil. Nah, itu penjelasan dari Ibu tentang petty cash atau kas kecil. Silakan kalian bisa pahami, tonton videonya, dan silakan dilihat materinya di PPT dalam bentuk PDF. Setelah itu kalian bisa catat poin-poinnya ke dalam buku. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like the way you smile and let me watch you out. I love the way you make me